Luo Feng meninggalkan istana Kekaisaran Chu dan kembali ke kediaman guanya, memasuki menara bintang untuk mempelajari mayat serangga lapis baja emas yang baru diperoleh. Mayat serangga besar itu tergeletak di salah satu lapisan menara bintang, dan Luo Feng menatap makhluk kolosal itu. Seperti yang dikatakan guru, leluhur Guntur mencurahkan waktunya untuk meneliti berbagai garis keturunan Hunyuan. Ini adalah salah satu makhluk unik yang dia ciptakan, Luo Feng mengamati dengan cermat. Dari sejumlah besar informasi warisan dan sumber daya yang tersedia di aula warisan, Luo Feng sebelumnya telah mengetahui bahwa dunia luas yang diperintah oleh hukum tertinggi mirip dengan sangkar. Benua asal dan 3.000 alam semesta primitif semuanya terkandung dalam sangkar lengkap. Di luar kandang terbentang ruang yang dipenuhi dengan kekuatan Hunyuan, yang juga menghasilkan bahan Hunyuan. Makhluk yang lahir di ruang itu memiliki garis keturunan Hunyuan. Keluarga kerajaan-kerajaan kuno Guntur sebagian besar dibudidayakan menggunakan garis keturunan Hunyuan. Ini adalah makhluk alam kekacauan, dan ia memiliki bentuk dunia 10 arah, yang lebih dalam daripada bentuk trinitas berunsur 8. Luo Feng mengulurkan jari, dan benang perak terbang keluar dari ujungnya, memasuki mulut serangga lapis baja emas. Itu dengan cepat mengambil setetes darah. Luo Feng mulai memotong setetes darah emas. Bahkan dalam kematian, darahnya tetap stabil. Luo Feng mencatat, mengiris darah menjadi partikel. Setiap partikel serangga lapis baja emas ini mengandung spiritualitas yang luar biasa. Ini benar-benar lebih kuat dari makhluk Chaos Realm yang sempurna. Tidak heran itu bisa bertarung melawan Raja Dewa. Saat salah satu partikel emas dipotong, itu mengungkapkan 9 partikel yang lebih kecil di dalamnya. 9 partikel yang lebih kecil ini dibagi menjadi 3 kelompok, dengan masing-masing kelompok 3 menyatu bersama. 8 kelompok mempertahankan jarak tertentu satu sama lain, berputar dengan cepat dan mantap. Apakah ini bentuk dunia 10 arah? Luo Feng kagum. Dalam kesengsaraan pertama dari 8 kesengsaraan bentuk kehidupan, di dalam cabang tubuh kehidupan, bentuk dunia 10 arah disebutkan, tetapi tidak dengan cara khusus ini. Catatan warisan tidak cocok untuk menyaksikannya secara langsung. Sebuah partikel kecil mengandung 4 partikel besar. Setiap partikel besar menyatu menjadi kelompok 8, terus-menerus berputar dan mengejar satu sama lain tanpa pernah bertabrakan. Dengan pemahamannya yang mendalam tentang cabang tubuh kehidupan di puncak alam kekacauan, Luo Feng dapat menghargai seluk-beluk bentuknya. Luar biasa, benar-benar luar biasa, seru Luo Feng dengan gembira. 8 partikel ini membentuk persatuan yang sempurna, yang juga merupakan bentuk dari Trinitas lipat 8. Trinitas berunsur 8 memiliki banyak variasi. Partikel tunggal makhluk alam kekacauan yang sempurna terdiri dari partikel yin yang internal, membentuk Trinitas lipat 8. Tetapi struktur dasar dari bentuk dunia 10 arah, serangga lapis baja emas juga memanifestasikan Trinitas lipat 8, dengan 8 partikel menyatu bersama. 2 jenis Trinitas berunsur 8 yang berbeda. Luo Feng terus mengamati, bahkan memotong beberapa partikel untuk mengungkapkan manifestasi fisik dari banyak rune kacau setelah pembubarannya. Trinitas berunsur 8 dapat membentuk sistem siklus? Luo Feng mengagumi misteri di hadapannya, semakin memperdalam pemahamannya tentang Trinitas berunsur 8. Selama waktunya di Chu Capital, Luo Feng telah menerima warisan tingkat atas dan sumber daya yang berharga, mendedikasikan dirinya sepenuhnya untuk kultivasi. Dia tidak tertarik untuk terlibat dalam perselisihan Chu Capital. Apa? Chu Yu dan sesama muridnya, Xin Chengqiu, yang telah minum dan mengobrol, sama-sama terkejut ketika mereka menerima tugas dari keluarga kerajaan. Tugas tingkat surga. Wajah cantik Xin Chengqiu sedikit berputar, matanya melebar. Tugas tingkat surga. Chu Yu sama-sama tercengang. Untuk markuises kerajaan peringkat pertama, tugas biasanya di tingkat raja. Namun, selama ribuan atau bahkan puluhan ribu era, kadang-kadang akan ada tugas tingkat bumi. Tetapi selama ratusan ribu era atau bahkan lebih lama, tugas tingkat surgawi mungkin muncul sekali. Tugas-tugas ini adalah misi tingkat tertinggi yang pernah diharapkan oleh markuis kerajaan peringkat pertama dalam hidup mereka. Tugas ini secara khusus diberikan kepada markuises peringkat pertama dari keluarga kerajaan.
Pejabat tamu tidak memenuhi syarat untuk ambil bagian. Tugas tingkat surga, Shin Chengqiu dan Chuyu bertukar pandangan. Adik laki-laki, mata Shin Chengqiu berbinar karena kegembiraan, menyelesaikan tugas ini akan membawa hadiah yang sangat besar. Sumber daya yang diperoleh akan sangat besar dan menakutkan. Untuk tugas ini, kita harus benar-benar siap. Shin Chengqiu juga menjadi sedikit gila. Pada hari itu, Raja Dewa pada tahap pertama dan Markuise peringkat pertama dari kerajaan kuno Yan Feng menerima tugas tingkat surga. Semua ini berasal dari fakta bahwa leluhur Yan Feng telah mengirim kembali sejumlah sumber daya berharga. Menurut aturan keluarga kerajaan, 13 kaisar dan Raja Dewa kedua masing-masing dialokasikan sebagian dari sumber daya berdasarkan pangkat mereka, meninggalkan Markuise peringkat pertama dan Raja Dewa dari tahap pertama untuk bersaing memperebutkan sumber daya yang tersisa. Mereka yang berkinerja terbaik akan menerima lebih banyak sumber daya. Yang luar biasa akan menerima paling banyak. Di dalam istana misterius di dunia virtual, berbagai pemikiran bertemu. Kerajaan kuno Yan Feng telah memperoleh sejumlah sumber daya tingkat surgawi yang sangat langka. Raja Dewa di tahap pertama dan Markuise peringkat pertama dari keluarga kerajaan harus bersaing untuk membagi mereka, berdasarkan peringkat mereka. Mereka akan membutuhkan bantuan dalam kompetisi ini. Kami bisa membantu. Raja Dewa tahap pertama dan Markuise peringkat pertama ini akan bersedia menyerahkan sebagian dari sumber daya mereka dengan imbalan bantuan. Bahkan 13 kaisar dari kerajaan kuno Yan Feng tidak akan bisa menghentikan mereka. Jika kami membantu mereka, kami akan dibayar. Itu adil. Ada banyak makhluk kuno di benua asal, yang telah lama iri pada dua kerajaan kuno yang besar. Sumber daya kerajaan ini sangat luas, dan sementara leluhur Yan Feng dan leluhur Guntur mengambil bagian singa, meninggalkan sebagian kecil untuk orang-orang mereka, itu masih jauh lebih banyak daripada yang dapat diakses oleh sebagian besar. Terlepas dari potensi elit yang tak terhitung jumlahnya di seluruh benua asal, hanya sedikit yang dapat melampaui keluarga kerajaan dari dua kerajaan besar. Berkat masuknya sumber daya berharga yang besar, kerajaan Yan Feng telah membesarkan 13 kaisar dan kerajaan Guntur 4 penguasa. Sumber daya yang mereka akses jauh melebihi apapun yang bisa kita impikan. Menjadi pejabat tamu dan mendapatkan jutaan poin prestasi bahkan tidak dapat mengamankan warisan tertinggi. Warisan pamungkas di dua kerajaan kuno membutuhkan setidaknya 80 juta poin prestasi. Dan bagi mereka yang berlatih dengan garis keturunan Hunyuan atau kekuatan Hunyuan, harganya bahkan lebih tinggi, mencapai miliaran. Ada banyak sumber daya yang bahkan tidak tersedia untuk ditukar. Makhluk-makhluk purba ini iri. Melayani sebagai pejabat tamu untuk dua kerajaan kuno, bertarung dan mempertaruhkan nyawa mereka, mereka hampir tidak berhasil mengamankan warisan. Namun, keluarga kerajaan dari kerajaan-kerajaan ini memiliki akses ke warisan yang berlimpah, di samping tumpukan sumber daya yang berharga. Makhluk-makhluk purba ini, terlepas dari kekuatan mereka, tidak berani mencuri secara terbuka. Sebaliknya, mereka harus menemukan cara yang masuk akal untuk memaksa keluarga kerajaan menawarkan sumber daya mereka. Untungnya, Yuan ada, memberimu pembudidaya umum dan elit kerajaan peluang kompetitif yang sama. Jika tidak, Anda tidak akan pernah memiliki kesempatan. Tanpa Yuan ini, dua kerajaan kuno yang besar akan mengeksploitasimu lebih banyak lagi. Setelah berbagi kecerdasan mereka, makhluk purba itu bubar. Luo Feng muncul dari pengasingan untuk bertemu dengan Chuyu. Saudara Chuyu, apa yang membawamu ke sini dengan tergesa-gesa? Luo Feng bertanya sambil tersenyum, mencatat bahwa Chuyu bersikeras untuk bertemu tatap muka alih-alih pesan sederhana. Pernahkah kamu mendengar? Keluarga kerajaan Yan Feng telah mengeluarkan tugas tingkat surga, tanya Chuyu. Tugas tingkat surga? Luo Feng terkejut. Mengingat statusnya, dia sadar bahwa tugas tingkat tertinggi untuk Markuise kerajaan peringkat pertama adalah tingkat surgawi, dan sumber daya yang dialokasikan untuk tugas-tugas tersebut memang luar biasa. Pada saat ini, Luo Feng menyadari bahwa tuannya, Kaisar Chu, telah memanggilnya segera setelah mengetahui sejumlah besar sumber daya ini. Jarang sekali tugas tingkat surgawi muncul, sekali dalam ratusan ribu era, jelas Chuyu. Saya baru saja menjadi Markuis peringkat pertama, dan saya sudah menghadapi tugas tingkat surga. Sayangnya, di antara Markuises di garis keturunan Chu, kekuatan saya adalah yang terlemah, dan kompetisi ini akan sangat menantang.
Menantang? Luo Feng merenung. Tugas tingkat surgawi terdiri dari 3 subtugas, lanjut Luo Feng Yu. 2 subtugas terakhir adalah tugas individual, di mana Anda harus mengandalkan sepenuhnya pada kekuatan Anda sendiri. Satu-satunya bantuan yang diizinkan adalah untuk yang pertama. Luo Feng mengangguk. 2 subtugas yang mengandalkan kekuatan sendiri? Mengingat bahwa Chuyu adalah yang terlemah di garis keturunan Chu, ini memang akan menjadi situasi yang sulit baginya. Jika tugas ini tertunda hanya 100 era, aku akan mencapai puncak alam kekacauan, keluh Chuyu, karena bahkan dengan sumber daya yang melimpah, Chuyu belum mencapai puncak alam kekacauan. Luo Feng menjawab, tidak peduli apa, saya harus memberikan yang terbaik. Melewatkan kesempatan ini berarti siapa yang tahu kapan tugas tingkat surgawi berikutnya akan datang. Salah satu subtugas melibatkan bersaing untuk buah roh darah, kata Chuyu. Hanya Anda yang bisa membantu dengan yang satu itu. Hanya dengan kekuatanmu bisa ada harapan untuk sukses. Luo Feng mengerti. Di seluruh benua asal, buah roh darah hanya dapat diproduksi di satu tempat, di perbatasan 2 kerajaan besar. Jangan khawatir, Chuyu meyakinkan. Selama kamu membantu tugas ini, tugas lain tidak akan menjadi masalah, tambah Chuyu. Setelah tugas tingkat surgawi ini berhasil diselesaikan, jumlah sumber daya yang diperoleh akan sangat besar. Luo Feng tersenyum, saudara Chuyu, jangan khawatir, saya akan memberikan segalanya dalam tugas ini. Diterima sebagai pejabat tamu di Chu Capital dan menjadi murid pribadi Luo Feng sebagian besar karena upaya Chuyu. Persahabatan ini memaksanya untuk membantu. Ingat, buah roh darah harus dibawa kembali ke ibu kota Chu dalam waktu 10 hari setelah kemunculannya, atau itu akan berubah menjadi mutiara racun roh darah, yang diperhitungkan dalam poin prestasi misi, Chuyu mengingatkan. Luo Feng mengangguk. Dalam garis keturunan Chu, saya adalah Markuis peringkat pertama, komentar Chuyu. Meskipun kekuatanku tidak besar, aku baru saja mencapai puncak alam kekacauan. Tugas individu akan menguji pemahaman, mentalitas, dan aspek lainnya. Jangan khawatir, aku tidak akan datang terakhir. 3. Adapun bersaing untuk buah roh darah, hanya Markuis peringkat pertama yang dapat mencari bantuan dari transenden kekacauan yang dapat berharap untuk berhasil, tetapi tidak akan ada banyak dari itu, tambah Chuyu. Saya yakin kami akan menempati peringkat kedua atau ketiga, Chuyu berspekulasi. Dari tempat pertama hingga ketiga, hadiahnya sangat berbeda. Mengamankan peringkat tingkat menengah akan membuat Chuyu puas. Aku akan mengurus tugas buah roh darah, kata Luo Feng, meskipun dia tidak sepenuhnya yakin dengan peringkat akhir Chuyu. Siapa yang tahu bagaimana Chuyu akan berhasil dalam tugas individunya? Ini adalah informasi terperinci untuk tugas buah roh darah, kata Chuyu, mengirimkannya. Luo Feng menerima tugas itu dan mulai meninjaunya. Ini adalah fase persiapan untuk tugas itu, dengan 1000 hari sebelum tugas tingkat surgawi secara resmi dimulai. Tugas itu akan berlangsung selama 1 zaman penuh. Pada akhir zaman, peringkat akhir akan dihitung. Di Chu Capital, malam tiba dengan tenang. Di halaman biasa, Markuis Chu Chang sedang minum sendirian ketika dia tiba-tiba merasakan kekuatan tak terlihat menyelimutinya. Markuis Chu Chang merasakan dunia di sekitarnya bergeser, dan dia menemukan dirinya diangkut ke alam ilusi. Markuis Chu Chang, sosok yang terbentuk dari kabut muncul, tersenyum saat menghadapnya. Aku sudah lama menunggumu, Markuis Chu Chang melihat sekeliling. Aku tidak menyangka kamu akan menyeretku ke dalam ilusi. Istana Dua Alam, yang terkenal di seluruh benua asal, hanya berani bertemu denganku dalam ilusi? Sosok berkabut itu menjawab, ini adalah Chu Capital, secara pribadi disempurnakan oleh leluhur Yan Feng. Bahkan Istana Dua Alam kita harus berhati-hati di tempat ini. Saya meminta pengertian Anda, Markuis Chu Chang. Markuis Chu Chang memandang sosok di hadapannya. Istana Dua Alam adalah kekuatan kuat yang tersembunyi di dalam kegelapan benua asal, dengan identitas anggotanya diselimuti misteri. Dikatakan bahwa bahkan anggota terlemah pun berada di tahap kedua Raja Dewa, dan bahkan ada desas-desus bahwa murid-murid Yuan adalah bagian darinya. Dibandingkan dengan leluhur Yan Feng atau leluhur Guntur, Yuan lebih dihormati di benua asal. Yuan, yang transenden, dengan santai meninggalkan warisan yang kuat dan sumber daya yang berharga, bahkan tidak repot-repot mengambil murid.
Namun, beberapa makhluk purba yang telah mendapatkan ajarannya mengklaim gelar murid Yuan. 6. Saya hanya anggota biasa dari Istana Dua Alam. Sosok berkabut itu tersenyum pada Markuis Chu Chang, tetapi membantu Anda mencapai salah satu peringkat teratas dalam tugas tingkat surgawi ini akan menjadi masalah yang mudah. Kamu ingin membantuku? Markuis Chu Chang menatapnya. Sosok itu, sebagai anggota formal, setidaknya berada di tahap kedua Raja Dewa, makhluk yang bisa menghancurkannya dengan jentikan jari. Namun, sebagai Markuis peringkat pertama kerajaan, Markuis Chu Chang memiliki kebanggaannya. Markuis Chu Chang, kata sosok berkabut itu, Anda harus mengerti, dalam garis keturunan Chu, di antara Markuises peringkat pertama, potensi Anda menempati peringkat tertinggi, bahkan melampaui Markuis Chu Feng dan Markuis Chu Ji. Markuis Chu Chang mendengarkan. Setelah bertahun-tahun perselisihan yang tak terhitung jumlahnya, selain dari yang baru naik, 8 Markuise peringkat pertama lainnya semuanya mengenal kekuatan satu sama lain. Tanpa kekuatan dan wawasan yang cukup untuk membantumu, kamu akan berada di peringkat di bawah 8 besar, sosok berkabut itu melanjutkan. Aku tidak bisa membantumu naik di atas 8 besar kecuali kamu setuju untuk memberiku setengah dari sumber daya yang kamu menangkan, kata sosok berkabut itu, memperhatikan Markuis Chu Chang. Markuis Chu Chang tertawa, setengah? Ini adalah sumber daya keluarga kerajaan Yan Feng, dan Istana Dua Alam berani mengklaim setengahnya? Semuanya sukarela, kami tidak akan memaksamu, kata sosok berkabut itu. Jika Anda setuju, kami akan segera pergi dan tidak mengganggu Anda lebih jauh. Markuis Chu Chang mempelajari sosok di hadapannya. Sosok paling menonjol dalam garis keturunan Chu adalah Markuis Chu Feng. Meskipun Chuyu yang baru bangkit didukung oleh transenden kekacauan, Saint Luohi. Jika Anda membantu saya, dan saya menempati posisi pertama, maka Anda bisa memiliki setengahnya. Jika saya menempati peringkat ke-7, Anda hanya mendapatkan 2/10. Jika saya menempati posisi ke-8, Anda mendapatkan 1/10. Apapun di bawah ke-8 berarti Anda tidak banyak membantu dan tidak pantas mendapatkan banyak sumber daya, kata Markuis Chu Chang. Sosok berkabut itu menggelengkan kepalanya, membantumu masih membutuhkan usaha yang signifikan. Jika kamu menempati posisi pertama, aku akan mengambil setengahnya. Untuk ke-7, saya akan mengambil 3/10. Untuk ke-8, saya akan mengambil 2/10. Peringkat yang lebih tinggi, saya tidak akan meminta lebih. Sosok berkabut itu menatap Markuis Chu Chang. Ini adalah tawaran terakhir saya. Anda dapat menerima atau menolak. Markuis Chu Chang tersenyum, baiklah, ini kesepakatan. Sosok berkabut itu mengangguk, karena kita memiliki kesepakatan, sebab dan akibatnya disegel. Markuis Chu Chang, jangan berpikir untuk membatalkan kata-kata Anda, konsekuensi dari melanggar fakta akan terlalu parah untuk Anda tangani. Dengan itu, sosok berkabut itu menghilang. Markuis Chu Chang merasakan dunia ilusi memudar, dan dia kembali ke halaman, duduk di mejanya. Harga melanggar fakta sebab akibat. Markuis Chu Chang sedikit mengernyit. Meskipun dia berada di puncak alam kekacauan, dia tidak pernah mempertimbangkan untuk mengingkari kesepakatan dengan anggota Istana Dua Alam. Jika aku mendapatkan sumber daya yang cukup dalam tugas tingkat surgawi ini, aku mungkin memiliki kesempatan untuk naik lebih jauh. Markuis Chu Chang juga memendam ambisi. Meskipun bakatnya bukan yang terbesar di antara Markuises peringkat pertama, dia masih mencapai puncak alam kekacauan, membuktikan bahwa dia memiliki potensi. Dengan sumber daya yang cukup, dia masih bisa berusaha untuk menjadi Raja Dewa. Perlakuan terhadap Markuis peringkat pertama kerajaan sangat berbeda dari Raja Dewa kerajaan. Di garis keturunan Chu, sosok paling berbakat adalah Markuis Chu Yuan. Markuis Chu Yuan menatap langit malam dari jendelanya. Berdengung. Memegang jimat komunikasinya, dia menghubungi seorang teman yang kuat. Saudara muda Chu Yuan, jawab suara tenang. Kakak senior Diking, Markuis Chu Yuan menyapa dengan hormat. Saint Diking adalah murid langsung Kaisar Chu, salah satu yang paling kuat dari 13 kaisar kerajaan kuno Yan Feng. Kaisar Chu unggul dalam mengajar murid, dan Diking Little Saint adalah salah satu transenden kekacauan terbaik, memiliki metode yang mendalam dan beragam, didukung oleh harta yang diberikan oleh Kaisar Chu. Kali ini, Markuise peringkat pertama garis keturunan Chu harus bersaing, Diking menjelaskan, untuk tugas buah roh darah, saya akan membutuhkan bantuan Anda.
Ketika banyak elit kerajaan mengunjungi guru, dia pernah berkomentar bahwa di antara silsilah Chu, bakat saudara muda Chu Yuan adalah yang terbesar, dan dia ditakdirkan untuk menjadi Raja Dewa, kata Diking dengan tenang. Silsilah Chu harus mengalokasikan sumber daya terbaiknya untukmu. Markuis Chu Yuan merasa bersyukur. Hanya dengan sepatah kata dari Kaisar Chu, status Chu Yuan telah meroket, dan dia memiliki akses ke sumber daya yang melimpah. Markuises peringkat pertama kerajaan masih harus bersaing, seperti yang ditetapkan oleh leluhur, jawab Markuis Chu Yuan. Apakah kamu punya waktu untuk membantu tugas buah roh darah? Saya akan menanganinya, jawab Diking. Tidak akan mudah untuk menempati posisi pertama, tapi aku tidak akan menahanmu. Terima kasih, kakak senior, Markuis Chu Yuan menghela nafas lega. Satu kata dari Kaisar Chu telah menyebabkan bahkan Raja Dewa dan Transenden Kekacauan bersedia bergaul dengan Chu Yuan. Namun, buah roh darah diproduksi di perbatasan dua kerajaan kuno yang besar, di mana konflik perbatasan terbatas pada alam kekacauan. Jika seorang Raja Dewa campur tangan, konflik akan meningkat menjadi perang besar antara kedua kerajaan. Untuk subtugas dalam misi tingkat surga, menyebabkan perang seperti itu akan menjadi konsekuensi yang tidak bisa ditanggung oleh siapapun. 3. Karena tugasnya terbatas pada alam kekacauan, Markuis Chu Yuan berpikir dengan hati-hati dan memutuskan bahwa Saint Diking adalah sekutu yang paling cocok. Di seluruh benua asal, dua kerajaan besar dan beberapa kekuatan tersembunyi hanya memiliki total 11 transenden kekacauan. Kekuatan transenden ini secara alami bervariasi. Di antara transenden kekacauan, kakak senior Diking berada di peringkat di tingkat atas, Markuis Chu Yuan merenung. Pada hari tugas tingkat surgawi dikeluarkan, Markuise peringkat pertama dari garis keturunan Chu semuanya menyusun strategi. Luo Feng, yang telah berjalan-jalan di tempat tinggal guanya, tiba-tiba merasakan kekuatan tak terlihat yang mencoba menarik kesadarannya ke dunia virtual. Berdengung. Jiwa Luo Feng, yang dibentengi oleh teknik layuan dan dijaga oleh menara bintang, tetap stabil. Kekuatan tak terlihat tidak bisa menggerakkan kesadaran Luo Feng. Mampu menahan pemanggilan istana dua alam, sosok tersembunyi itu terkejut. Siapa itu? Luo Feng telah merasakan kekuatan tarikan yang kuat, tetapi dengan teknik layuan dan menara bintang yang menjaganya, dia tidak perlu takut. Angin sepoi-sepoi naik, dan dari sana, sosok samar terbentuk di depan Luo Feng. Kekuatan tak terlihat menyebar, mengisolasi mereka dari pengintaian. Saint Luohi, pernahkah kamu mendengar tentang istana dua alam? Sosok itu bertanya sambil tersenyum. Luo Feng terkejut. Apakah itu tuannya Zuo Shanke, Duan Donghe, atau jabatannya yang tinggi saat ini? Luo Feng telah mendengar tentang banyak kekuatan besar di benua asal. Benua asal adalah rumah bagi banyak kekuatan, baik secara terbuka maupun rahasia. Kekuatan yang diakui menguasai wilayah yang luas, dengan dua kerajaan besar, Yan Feng dan Guntur, di puncaknya. Kekuatan kelas 1 seperti Heaven Moot Nation, Myriad Wars Nation, dan Eastern Extremity Region mengikuti mereka, sementara negara-negara yang lebih rendah seperti Yu Nation dan Si Nation berperingkat jauh lebih rendah, bersama dengan banyak negara kecil lainnya. Sebaliknya, kekuatan tersembunyi jauh lebih misterius. Identitas anggota mereka, kekuatan mereka, segala sesuatu tentang mereka diselimuti kerahasiaan. Bahkan mungkin saja beberapa raja dewa dari dua kerajaan besar terlibat dalam kekuatan tersembunyi ini, atau kekuatan alien dari luar sangkar berpartisipasi. Istana Dua Alam adalah salah satu kekuatan tersembunyi teratas. Mengapa Istana Dua Alam datang mencariku? Luo Feng bertanya, menatap sosok itu. Luohi, kamu hanya transenden kekacauan sekarang, tapi kamu pasti menyadari betapa sulitnya jalan kultivasi, kata sosok itu. Ketika kamu mencapai level Raja Dewa, kamu akan melihat bahwa setiap langkah maju seperti melintasi jurang yang luas. Luo Feng mengangguk. Dia sangat menyadari bahwa kesenjangan antara Raja Dewa tahap pertama dan Raja Dewa alam utama sama luasnya dengan perbedaan antara menguasai salah satu dari 10 hukum dasar dan menguasai hukum kekacauan. Kesulitannya sangat tinggi di setiap tahap. Dalam hal sumber daya, dua kerajaan besar hanya akan mendukung keluarga kerajaan mereka, kata sosok itu. Meskipun kamu adalah murid langsung Kaisar Chu, sumber daya yang kamu terima akan berasal dari persediaan sendiri. Saat ini, kamu kuat,
Tetapi beberapa sumber daya yang kamu gunakan tidak penting bagi mereka, jadi mereka akan memberikannya kepadamu. Tapi ketika kamu menjadi Raja Dewa, kamu akan menjadi lebih kuat dan membutuhkan sumber daya yang lebih langka, sumber daya yang mereka butuhkan untuk diri mereka sendiri. Apakah menurutmu mereka masih akan memberikannya padamu? Dalam hal bimbingan, Anda mempraktikkan jalan yang melibatkan kehidupan, kehancuran, dan materi. Byun hanya bisa membimbing Anda di jalan kehancuran. Apa yang akan Anda lakukan dengan dua jalur lainnya? Sosok itu bertanya. Luo Feng mendengarkan. Tunggu, kapan saya mulai berlatih jalan materi? Sumber daya yang paling berharga dari dua kerajaan besar tidak diberikan secara cuma-cuma, Anda akan membutuhkan kekuatan untuk mengambilnya, kata sosok itu. Adapun bimbingan, anggota Istana Dua Alam kami dapat membimbingmu di jalan kehidupan dan jalan materi, lebih baik daripada yang bisa diajarkan Byun padamu. Luo Feng melihat sosok itu. Apa yang kamu katakan? Saya mengundang Anda untuk menjadi anggota inti dari Istana Dua Alam, kata sosok itu. Bimbingan kami akan melampaui apapun yang bisa ditawarkan Byun. Anda memiliki kata-kata saya. Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Luo Feng bertanya, menatapnya. Kami ingin Anda bergabung dengan kami. Sosok itu memandang Luo Feng, aku mengagumimu. Awalnya, sosok itu mendekati Luo Feng dengan tawaran kerja sama. Tetapi setelah menyadari bahwa pikiran Luo Feng tidak dapat diseret ke alam ilusi, sosok itu mengubah pendekatannya. Menolak pemanggilan Istana Dua Alam? Itu sangat langka. Tugas tingkat surgawi yang akan datang dapat dianggap sebagai ujian, kata sosok itu. Bantu Cuyu memenangkan buah roh darah, dan pada saat yang sama, bawakan aku 1 atau 2. Kamu bisa memiliki sisa buah roh darah. Ini adalah ujian besar, untuk melihat apakah kamu bersedia bergabung dengan Istana Dua Alam, tambah sosok itu. Kamu harus tahu, menjadi anggota Istana Dua Alam bermanfaat bagimu dan tidak memiliki kekurangan. Luo Feng mencibir dan berkata, apakah kamu memintaku untuk mengkhianati temanku, Cuyu? Boom! Dengan lambaian tangannya, Luo Feng melepaskan ledakan kekuatan yang menghancurkan sosok itu. Sosok itu berubah, tampak terkejut sekaligus marah. Kamu berani. Sosok itu dimulai. Kamu di Chu Capital. Ibu kota Chu tuanku. Jika Istana Dua Alam berani menimbulkan masalah di sini, maka aku benar-benar mengagumi keberanianmu, kata Luo Feng dingin. Apakah kamu benar-benar memiliki keberanian untuk bertindak di sini? Jika demikian, silakan coba. Sosok itu marah dan khawatir. Kaisar Chu adalah salah satu makhluk paling kuat di benua asal, tak tertandingi di dunia dalam. Terutama, di Chu Capital, bahkan Istana Dua Alam yang tak terkalahkan pun tidak akan berani bertindak sembrono, karena Kaisar Chu hadir. Maukah kamu pergi, atau tidak? Luo Feng bertanya, jelas tidak tertarik untuk percakapan lebih lanjut. Kamu benar-benar tidak mengerti apa yang diwakili oleh Istana Dua Alam, sosok itu membentak, suatu hari, kamu akan menyesali ini. Ketika kamu menjadi Raja Dewa, kamu akan menyesali keputusan yang kamu buat hari ini. Dengan itu, sosok itu menghilang. Luo Feng menyeringai. Sekelompok orang bodoh yang merasa benar sendiri. Bahkan binatang alamnya sendiri, Morosa, akan mencapai puncaknya suatu hari nanti. Pada saat itu, tidak ada seorang pun dari Istana Dua Alam yang berani memprovokasi binatang alam puncak. Mereka yang bersembunyi di bayang-bayang tidak punya pilihan selain meringkuk. Morosa, Luo Feng memanggil telepati. Tuan, Morosa dengan cepat menjawab. Di salah satu level di dalam menara bintang, Morosa muncul di hadapan Luo Feng. Apa ini? Tatapan Morosa mendarat pada mayat serangga lapis baja emas yang besar. Di dalam, esensi Morosa sepertinya memanggil dengan kerinduan yang kuat. Tuan, apakah ini untukku? Aku bisa merasakannya, ini akan menjadi bantuan yang jauh lebih besar daripada mayat Chaos Realm sebelumnya. Luo Feng tersenyum, ini adalah bahan untuk kultivasimu. Untuk kultivasi saya. Morosa sesaat kecewa, meskipun keinginannya tetap kuat. Dia tidak akan berani merebut sesuatu dari tuannya. Aku akan mengambil 1% bahan dari mayat serangga lapis baja emas ini, itu akan lebih dari cukup untuk kultivasiku, kata Luo Feng. Sisa mayat itu milikmu. Morosa sangat gembira. Ini bukan mayat biasa, kemungkinan bahkan lebih kuat dari mayat Raja Dewa. Aku tidak akan mengecewakanmu, komentar Luo Feng.
Serangga lapis baja emas itu pernah bertarung dengan Raja Dewa hanya dengan tubuhnya, bukti bentuk fisiknya yang luar biasa. Terima kasih, Guru, kata Morosa, dipenuhi dengan kegembiraan. Dia bisa merasakan bahwa mayat serangga lapis baja emas akan mengarah pada transformasi totalnya.